Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidz, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula muliaken, kawula tenggo nasihat lan barokah doa-doanipun. Para bapak, ibu, jamaah salat duha ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam satu majelis yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan dumateng baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederenge lekasi pengausan niki enten permintaan hadiah Fatihah kangge almarhum Bapak Daryono bin Warsat, ibu mertua dari bapak mertua dari Ibu Masruroh, Bapak Jono, bapaknya Bapak Sarjono. Setunggal malih kangge untuk teman saya, teman pondok. Ya, dulu 6 tahun bersama, ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya masih kecil satu. Namanya Burhan Adlan dari Bogor, Pak. Saat ini enten Facebook, WA, jadi anak kanca ninggalke cepet ngerti, langsung katon gambare. Mudah-mudahan almarhum Bapak Daryono bin Warsat lan Mas Burhan Adlan kekaliai angsal maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, amal kebagusanipun ditampi lan dosa-dosanipun diampura dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli sallallahu wa ala nabi wa naqusuhu ila ruhi wa batiran bi masal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para hadir kang tansah kula hormati, nglajengaken ya. Terakhir kula nerangaken tentang al-warid. Al-warid niki maknane nur ilahiyun, cahaya ketuhanan, cahaya Allah. Kaidah nomor 51, tambahan kemarin 51, aurada alaikal waridu, datang kepadamu al-waridu, cahaya Allah, liyatasallamaka min yadil akhyar. Cahaya Allah itu datang untuk menyelamatkanmu min yadil akhyar, dari pengaruh dunia. Waliyataharraraka, dan untuk membebaskanmu min riqqil asar, dari perbudakan manusia. Ini lafadz dari kitab Al-Hikam. Datang kepadamu cahaya Allah, tujuannya satu, untuk menyelamatkan kita dari kuasanya dunia. Kita jangan sampai dibutakan oleh dunia. Waliyataharraraka, dan untuk membebaskanmu min riqqil asar, dari perbudakan manusia. Jadi kita lepas, tidak ibadah kepada manusia, tapi ibadahnya kepada Allah. Nah, ini cahaya Allah yang datang bisa menyelamatkan kita dari kesenangan kita yang berlebihan dengan urusan dunia, dan bisa membebaskan kita dari diperbudak oleh sesama manusia.
Kemudian kaidah nomor 52 ini langsung. Awrada 'alaikal waridu. Datang kepadamu al-warid cahaya Allah. Liyukhrijaka min sijni wujudik. Untuk mengeluarkanmu dari penjara wujudmu. Ila fadha'i syuhudik, menuju luasnya persaksianmu. Bahasa Indonesia kados niku cara bahasa mriki, ketika datang cahaya Allah di dalam hati kita, hakikatnya untuk mengeluarkan kita dari penjara diri kita sendiri. Kadang wong lakoni amalan hanya untuk dirinya sendiri. Sing balike ning awake dhewe, wiridan dawa. Tapi ternyata ana tujuan supaya rezekine akeh. Niki berarti wiridane nggo awake dhewe. Ini yang salah ini. Mestinya zikir itu mutlak harus untuk Allah. Tenang sal wiridan niku ya walaupun nanti ada tujuan dunia, tapi diingat hatinya tetap bahwa kita zikir niku karena Allah. Ngeten. Dikeluarkan, jadi bukan untuk kepentinganku, tapi benar-benar karena Allah. Ila fadha'i syuhudik, keluar dari penjara dirinya menuju luasnya persaksian kita akan adanya Allah. Coba bayangkan nikmat yang kita miliki, begitu banyaknya, begitu luasnya. Kadang-kadang kita kurang menyaksikan itu, kurang mengakui nikmat yang ada pada diri kita. Ya, seolah-olah dia bisa diparingi sehat kados niki seolah-olah usahane awake dhewe. Padahal nek dipikiri, alhamdulillah niki diparingi sehat ketika saudara kita sedang tertimpa musibah, bencana corona dan seterusnya. Kita alhamdulillah termasuk hamba Allah yang masih diberi nikmat, rupanya nikmat sehat. Ini disyukuri sing temenanan. Kemudian kaidah nomor 53 niki, biar dapat banyak ini. Karena kaitannya itu cahaya Allah nanti ini larinya ke sini. Al-Anwaru niki, kaidah nomor 53 dari kitab Al-Hikam. Al-Anwaru matayal qulubi wal asrari. Syekh bin Athaillah Sakandari beliau berkata, Al-Anwar utawi piro-piro nur, cahaya-cahaya iku mataya tunggangane al-qulub ing piro-piro ati wal asrori lan piro-piro sir rahasia. Cahaya itu adalah cahaya Allah itu adalah tunggangan kendaraannya hati dan kendaraannya al-asror, rahasiane Gusti Allah. Diterangkan di sini. An-nuru yang disebut cahaya nur, menurut Syekh Ibnu Ajibah yang mensyarah kitab Al-Hikam di dalam kitabnya Iqadul Himam, an-nur nuktatun fi qalbin, an-nur nuktatun taqau fi qalbil abdi. Nur itu, cahaya itu adalah satu titik yang jatuh pada hati seorang hamba. Jadi ada satu titik yang jatuh pada seorang hamba. Yang cahaya itu yubsirul haqq wal batil, bisa membuat seorang itu melihat mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Jadi hebat nih, nur itu yang akan menjadi tolak ukur kita. Ketika melihat satu kejadian, kita bisa melihat itu perkara yang benar apa perkara yang salah. Sing bahaya nek orang duwe nur nglakoni salah ya ora kerasa salah. Nah ini yang sangat bahaya. Jelas-jelas salah, tapi dia mencari dalih supaya tidak dianggap salah. Ya, ini berarti orang itu hatinya tidak mendapat nur, tidak mendapat pertolongan Allah. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, Qala Syekh Syaruk, ngendika Syekh Az-Zaruk, Syekh Syaruk niki kula madosi nggih, Syekh Syaruk niku pendapat tentang nur itu adalah satu titik yang jatuh di hati seorang hamba. Dari nur itulah seseorang bisa melihat sesuatu yang hak dan yang batil. Ini pendapat ini adalah yang diungkapkan oleh Syekh Syaruk. Kula ningali niki kathah nggih biografine nang internet nggih, kata Syekh Syaruk niku seorang ulama besar dari Maroko nggih. Beliau wafat umur 53 atau 54. Ketika usia 5 tahun bapak ibunya sudah tidak ada.
Di Syekh Syaruk niki mangke yang memelihara neneknya. Awit 5 tahun wis dopeni mbae Mbah Wadon nggih. Niki enten cerita yang sangat luar biasa nggih. Jadi neneknya Syekh Syaruk itu dulu miskin ya, tidak punya apa-apa. Suaminya seorang ulama besar nggih. Neneknya Syekh Syaruk niku seorang ulama besar. Ketika datang waktu makan ya, nek teka waktu mangan, ke biasanya neneknya Syekh Syaruk karo Syekh Syaruk ke ning tempat makan, oh nang mejane lah apa-apa. Terus neneknya pasti berkata, Syaruk, mari kita minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kehendaki dikabulkan oleh Allah. Minta jaluk panganan, Pak. Setelah berdoa kepada Allah, kemudian neneknya Syekh Syaruk mengatakan, coba kita cek ya, dilihat di tiang rumah kita, barangkali di situ ada makanan. Mana? Ternyata betul, Pak. Di pojok tiang rumahnya ada makanan. Digawa nggih. Ini kita kelas wali ya, nggak kayak gue teka. Nek kula panjenengan den ora njok-njok ya. Ya Allah. Pangsit ya Allah. Sing liwat gerobake ting 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 ting, orang duwe duit ya Allah. Mudah-mudahan tiba-tiba main deng. Tidak berhenti di situ. Ketika panganan kue datang, kemudian diambil, neneknya kembali mengingatkan, Syaruk, mari kita sebelum memakan, kita bersyukur, berterima kasih dulu kepada Allah. Wah, kue hebatnya, segala sesuatu selalu kembali kepada Allah. Minta kepada Allah, begitu yang diminta didapat, syukur kepada Allah. Dongan disit bersyukur kepada Allah, kemudian baru dimakan. Nah ini Syekh Syaruk dari kecilnya sudah diajarkan ilmu fikih, ilmu tauhid, yang ngajar neneknya. Jadi neneknya Syekh Syaruk itu seorang wanita yang solihah, seorang ahli ibadah dan ahli ilmu. Diajarkan termasuk ilmu tawakal. Nah, ini kan ilmu tawakal, Pak. Laka panganan, pasrah total kepada Allah, usahanya doa. Tapi doanya seorang wali hanya nyetrum ya, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini bisa ada sesuatu yang dipangan ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan teka ya Allah. Jebule anak teka berkat, Pak ya. Bengi sampean bapaknya orang mangkat walimahan, ora yo alhamdulillah. Berarti dongannya langsung dikabul. Tapi aja ngaku berarti nyong wali kayak ya. Wali Tuhan yang gili ya, iya. Niki Syekh Syaruk memaknai nur, cahaya itu, ini alhamdulillah kita yang masih punya nur dipelihara, dijaga, Pak. Dari nur itulah hati kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, luar biasa. Al-matoya nih tadi. Cahaya itu kendaraannya hati dan rahasia. Matoya nih bahasa Arabnya matoya. Makna aslinya adalah jam'u matiyatun, jamak dari lafadz matiyah. Matiyah adalah anaqah al-muhayya lirrukub. Makna aslinya matiyah itu adalah onta yang disiapkan untuk tunggangan. Ini dimaknai kendaraan. Wal qulubu, sekarang kulub. Kulub itu jamak dari kolbun. Saya kolbu, kalbu, jadi maknanya hati. Apa itu kolbun? Dimaknai sini. Ini hati adalah atau kolbun adalah al-haqiqah al-qabilah lil mafhumat. Yang namanya hati adalah satu hakikat atau kenyataan. Hakikat atau kenyataan al-qabilah yang bisa menerima lil mafhumat pada perkara-perkara yang bisa difahami. Satu hakikat yang bisa menerima perkara-perkara yang bisa difahami. Hati itu memahami, Pak. Bahasanya uteke menungsa, aslinya hati. Ketika kita melihat alam semesta dan seisinya, langit sing begitu tinggi tanpa ada tiang, melihat gunung yang ditancapkan tinggi begitu kokoh, hati akan memahami, ya Allah, sing gawe mesti dudu zat yang biasa. Pasti yang membuat alam yang begitu indah ini adalah zat yang maha luar biasa. Itu namanya hati. Akhirnya bisa, ya subhanallah. Hati, gunung, langit, kejauhan Pak Ustadz. Lihat ke badan kita sendiri. Allah menciptakan rupa kita dengan begitu luar biasa. Organ tubuh di dalam yang kita tidak tahu fungsinya. Tiba-tiba bisa setiap hari makan. Ampasnya bisa keluar dengan baik. Mulane ampas orang metu-metu ya kayak ngerada bingung ya Pak. Aduh, anak sing orang normal. Dan itu maha luar biasanya Allah.
maha sempurnanya Allah. Nah ini hati. Kemudian tadi satu lagi sir, asror. Nah, ulama tasawuf memaknai al-asroru jam'u sirrin. Asror niku jamak dari kata sir. Wa huwa al-haqiqatul qabilah litajalliyat. Sir itu adalah satu hakikat, satu kenyataan al-qabilah yang menerima litajalliyat untuk perkara-perkara yang sudah jelas. Sir, kalau sudah jelas, hati memahami, kemudian setelah memahami mengerti, akhirnya sirnya itu jalan. Iya. Menerima perkara yang sudah jelas, yakin tercantap dalam hati bahwa Allah itu wujud, Allah itu pasti ada. Para bapak, para hadirin kang tansah kawula hormati, ini biar paham, niki kadang-kadang kula nggih memahami kitab niki. Ternyata antara tadi qalbun, hati, nanti ada nafsu, ada akal, ada hati, ada sir. Nah ini ada 4 ini ya. Kita terangkan dulu ya. Itu semua dinamakan ruh. Di dalam ilmu tasawuf, nafsu, kemudian akal, di atasnya akal ada hati, nanti paling bawah, paling hebat itu namanya sir. 4 nama ini sebenarnya ruh dengan berbeda nama. Maksudnya pripun Pak Ustaz, kita terangkan. Wasiru adaqqa wa asfa minal qalb. Sir itu lebih lembut dan lebih bersih daripada hati. Jadi tingkatan paling tinggi sir. Sir niku mungkin dimaknai rasa. Wis duwe surasa, itu di atasnya hati. Kadang wong orang duwe hati temen ya. Hati itu tadi untuk memahami, yang menimbulkan rasa itu sir tadi. Ya Allah, anak wong melasi mendodolan apa temen gaya-gaya. Sampean weruh wis tua maning, tapi orang ngandekmu lasi ya. Kayak wedok. Atine memahami tapi sire ora jalan. Nek sire jalan, Pak, mriki Pak setunggal pinten walaupun yang ora butuh. Nah, niku arane sir. Makanya sir itu lebih lembut daripada hati. Anak wong melasi nemen kayak gawe dagangane apa temen. Hati memahami, melasi ya, wis cukup kayak tok melasi ya. Tapi nek sir rasane jalan, perasaane jalan, pasti akan dandek. Pak, niki setunggal pinten? Kali dosa, mboten saged kirang. Ya kula nggih gotonge nggih pun mboten napa-napa. Kasih uang 50.000, ora sajujul ya. Monggo nggih jenengan. Ya Allah, sujud syukure nganti gempuling ya. Saking senenge ya Allah ya Rabb. Itu namanya sir. Jadi orang harus punya seperti itu. Diterangkan. Nah ini. Tadi yang namanya nafsu ya, nafsu dulu. Nafsu itu juga ruh. Fa inna ruhu, sesungguhnya ruh madamat mutadzallimatan bil ma'asi. Sesungguhnya ruh selagi masih gelap, masih kotor bil ma'asi dengan maksiat-maksiat. Wa dzunubi dan dosa-dosa, wasyahawati dan syahwat keinginan. Wal uyubi dan dipenuhi dengan cacat aib-aib, sumiat nafsan, maka ruh itu dinamakan dengan nafsu. Oh berarti nafsu juga roh, tapi roh yang masih kotor. Nafsu itu roh, tapi masih senang melakukan maksiat, masih senang melakukan dosa, masih mengedepankan hawa nafsu, penuh dengan kecacatan, perilakunya tidak baik. Rohe esi derajat nafsu. Kaya-kayane kula panjenengan dian derajatnya masih di sini. Keinginan-keinginan duniawi yang kotor itu kadang masih ingin menguasai, ingin mengalahkan orang lain, ingin dianggap oleh orang, ini loh saya. Itu berarti rohnya masih derajat nafsu. Mari kita usaha bersihkan mulai dengan Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha. Ya Allah, sangat beruntung orang yang bisa membersihkan, mensucikan nafsunya. Maksudnya tazkiyatun nafsi ya meninggalkan tadi yang diharamkan, tinggalkan maksiat. Orang bisa meninggalkan maksiat, bisa meninggalkan dosa kalau dia ketempelan balik maning nure Gusti Allah. Iya, kembali nur maning. Wong nek asline ahli maksiat, preman, jahatnya luar biasa. Tiba-tiba taubat.
lantaran mendapat tetesan nure Gusti langsung sadar, ya Allah nyong salah ya, bisa nyong uripe gawe susah wong terus, gawe lara wong terus, sadar. Siapa yang buat sadar? Hakikate Gusti Allah, ditempelin nure Gusti Allah. Kulo panjenengan sing duwe nur dijaga, dipelihara, hati-hati. Kadang-kadang nek lagi emosi nure minggat, belayu ya. Nurnya pergi, yang datang nafsu, nafsunya nafsu amarah. Dudut ngamuk gak nyami wong, begitu wis pragat nembe nure balik maneh. Astagfirullahaladzim, yang tadi kayak gue ya. Mending si nure balik meneh minggat ora balik-balik kan melasi manene nur ya, goletin nur ning endi sih ya kayak gue. Masya Allah, ya itulah manusia gitu. Mulane kita itu masih derajat yang pertama ya, dulu intibah, kadang tangi, kadang turu, kadang sadar, kadang ora. Ya ora apa-apa niki kita derajatnya seperti itu, tapi yang penting terus berusaha, proses. Itu yang pertama. Roh yang masih dolim, yang masih kotor, dipenuhi dengan maksiat, dosa dan seterusnya, itu dinamakan dengan nafsu. Fa idzan zajarat, dan apabila terhindar, niki rohnya wis mulai bisa menghindar. Wan akolat, dan mulai terikat, in iqalal ba'iri, seperti terikatnya seekor sapi. Nafsunya mulai diikat, wis mulai tidak dilepas ya, nafsunya mulai diikat. Maka yang tadi namanya nafsu berubah menjadi aklan, namanya berubah menjadi akal. Akal gue kan pertama, orang pemahami sesuatu pertama lewat akal loh Pak, akal di situ. Oh nanti filternya hati, nanti yang menentukan perbuatan bawahnya sir nanti ya. Iya. Begitu tahu akal mikir, ya Allah, nyong salah ya. Misalnya nyong gak nyami wong mau ya kayak gue. Nang akale wis ngomong kayak gue, tapi nek atine dasare ora seneng karo wong gue ya munine ora bisa sing salah kae ya. Nah, akal itu sebenarnya itu tadi untuk mengikat supaya tidak liar. Mulane ana wong le jengkel kan, kita ngomong gini, Bu, nyebut endak akale kembali sadar Pak, sadar. Berarti mulai jengkel akale hilang, sing maju nafsune. Gue lho Pak. Pak sadar. Ora sadar kalau manene jukut banyu sak ember ya. Jare Kanjeng Nabi kan jengkel gue tekane saka setan. Setan digawe saka geni. Geni ndak padam kudune siram. Siram tambah jengkel Bu. Tambah ngamuk. Allahu Akbar nggih. Pun wong lagi emosi, lagi marah, saat itu akal sehatnya hilang, yang maju hawa nafsu. Makanya nafsu miki sifatnya kotor. Mesti sing dilakoni nafsu perkara yang kaitannya yang dilarang oleh Allah. Pun itu akal. Ketiga, famazala tataqallabu fil ghafla wal hudur, ketika roh itu masih bolak-balik esi molak malik fil ghaflah, kadang lupa, wal hudur, kadang ingat, sumiyat kolban, saat itulah dinamakan dengan hati. Hati itu kan dari bahasa Arab, dari qallaba yuqallibu, maknanya bolak balik. Hati gue kadang seneng, kadang ora, kadang seneng, kadang ora. Tapi hati-hati Pak, jangan sampai hati, nanti ada sifat hati keras. Ora seneng karo si A, tidak pernah ada ruang untuk memaafkan. Yang pokoknya wong kowe ora. Ini berarti hati yang keras. Gue sing bahaya kayak gue dipiara terus pasti akan jadi penyakit. Iya, gue akan menimbulkan penyakit, terutama penyakit batin sing liyane Pak. Merasa sombong, pengennya pamer dan seterusnya. Itu karena hati seperti itu. Mohon maaf, memang abot ya. Wong nek tahu dilarani karo si A, pengine endah wis, tapi atine nek weruh wajahe langsung wah wong kiye. Hati itu kan kowe mungkin molak-malik. Mulane ada namanya manajemen kolbu. Hati itu harus kita manage, kita atur. Jangan sampai hati itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Melasi nemen. Nek hati kalah oleh nafsu, mesti yang keluar semua perkara yang gelap, perkara yang kotor, perkara yang dilarang oleh Allah. Nah, hati kita kadang datang, kadang pergi, kadang ingat, kadang lupa.
Faidat ma'anat yang terakhir. Dan apabila hati itu sudah, roh itu sudah itma'anat, tumakninah, tenang, anteng. Wasakanat, ya maknanya sama, anteng, sudah tenang. Wastarohat, dan merasa enak, merasa rehat, merasa wis kepenak lah. Minta abil basyariyah, dari rasa capek sebangsa manusia. Jadi maksudnya rohnya itu sudah merasa tenang, sudah merasa nikmat dengan perkara-perkara yang ada sifatnya dengan usaha manusia. Sumiyat ruhan, maka saat itu disebut dengan roh. Nah, itu naik, disebut dengan roh. Maksudnya ngeten, nyong bisa aneh teka waktu sholat, ya Allah seneng ngepor, dilakoni yang kayak wis kepenak, teman, itu berarti rohnya sudah bernama roh. Rohnya wis balik, ya, iya. Dia sudah punya roh. Roh itu kan kadang dimaknai semangat ya. Kurung adan, ya Allah adan, gagian banyu wudu, semangat. Bisa menikmati dan sangat tenang ketika melakukan itu. Beda wong sholat sing isi gawa nafsu, Pak. Sholat tapi gawa nafsu. Begitu imam suwe langsung nafsunya ngomong ya, imam kau ngurungan temen suwe, nemen yang pengen balik nemen kan ya. Itu nafsunya isi mempengaruhi, isi misik-misiki terus ya gue. Tapi kalau rohnya yang sudah jalan, malah terasa nikmat. Wis tenang, atine wis tenang. Nah niku dinamakan roh. Berarti niki tak ulangi lagi, mohon maaf, yang pertama tadi nafsu, yang kedua akal, yang ketiga hati, yang keempat roh, berarti 5. Yang kelima ini yang terakhir. Fa idza tasaffat, apabila rohnya sudah bersih min hubsil hissi, dari kotornya jiwa, dari kotornya jasad kita, sumiyat sirron, maka itulah dinamakan sir. Iya, sudah bersih dari kotornya jasad ya. Jadi jasad kita sudah tidak mau melakukan maksiat sama sekali. Yang keluar dari jasad kita adalah kebaikan-kebaikan sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang. Jadi jasad wis metune perkara yang manfaat untuk orang. Karena tadi rohnya sudah bersih. Tapi derajat gue angel ya, jadi angel, kita kan orang biasa, pasti kadang-kadang ya punya salah, punya kadang-kadang nafsunya lebih unggul, hatinya yang kalah, akalnya juga kalah, akhirnya nafsu yang unggul. Nah ini kita harus sadari betul tingkatan-tingkatan ini. Kira-kira kita ada di tingkatan nafsu, apa tingkatan akal, apa tingkatan hati, apa tingkatan roh, atau tingkatan sir. Kayak ngetan sing tingkatan nafsu ya, tapi mboten napa-napa, usaha, proses. Allah itu menilai prosesnya, yang penting kita mau berusaha. Terus qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang mau membersihkan nafsunya. Dibersihkan supaya nafsunya hilang, naik, akalnya jalan, kemudian hatinya menjadi bersih, wujud roh datang. Kita merasa tenang, merasa nikmat dengan ibadah, sampai sir, sudah tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi berusaha selalu membuat manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan manfaat ya. Selamat Hari Raya Kemerdekaan yang ke-75, sekaligus selamat Tahun Baru Islam ya, hari Kemisnya. Tanpa disadari semakin muda apa semakin tua ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makaten, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad